inspiring talk show where we share about stories, achievements, and also meaningful conversation about academic and education. So in today's episode, we have a very special guest, a student of management at Ahmad Dahlan University. So without further ado, let's welcome our guest, Kak Kia, and let's start our conversation on Hilda's Editor. Hai Kak Kia, once again welcome to Hilda's Editor. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, seneng banget dapat kesempatan buat ngobrol seputar academic life. By the way, Kak Kia kesibukannya apa aja akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk ngurus kepanitiaan, UKM Seni Musik UAD sama ngurus Metopen karena itu kan menyangkut tugas akhir ya. Jadi ya gitu deh. Terus karena mungkin walaupun aku udah pernah ikut lomba presentasi artikel juga, tapi aku masih harus memperdalam ilmunya lagi. Kegiatannya cukup padat juga ya Kak, mulai dari kepanitiaan, ikut Metopen, dan juga mengikuti lomba artikel. Nah, cara Kak Kia buat bagi waktunya tuh gimana sih Kak biar efisien dan gak keteteran? Mungkin kayak apa? Karena kan kalau Metopen kan emang ada jadwalnya tersendiri ya. Kalau kepanitiaan mungkin kayak masih bisa fleksibel gitu, bisa nentuin jadwalnya sendiri juga, kayak bukan sendiri sih, lebih ke kayak persetujuan bareng-bareng gitu mau kapan-kapan ini. Itu masih bisa diatur. Keren juga sih Kak, bisa efisien. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan nih, aku penasaran deh sama lomba artikel yang tadi Kak Kia bilang. Boleh nggak diceritain sedikit awal mula ngikut lomba itu gimana sih Kak? Awal mula aku bisa ikut lomba tuh alhamdulillah karena aku dipilih dan dipercaya untuk ikut lomba tersebut sama Pak Ali Fikri. Terus alasan aku bisa buat ngikutin lomba itu karena aku juga mau nyari pengalaman di bidang akademik karena sebelumnya aku belum pernah gitu. Pasti seneng banget sih rasanya bisa dipercaya sama dosen buat ngikutin lomba-lomba yang tentunya membawa nama kampus ya. Nah, untuk artikelnya sendiri judulnya tuh apa sih Kak? Judulnya tuh Green Entrepreneurial Orientation and Green Incremental Innovation, the Mediating Role of Supply Chain Learning. Oke. Itu tuh membahas seputaran apa sih? Itu tuh artikelnya membahas seputar tentang orientasi kewirausahaan hijau dan inovasi incremental hijau dengan memediasi pembelajaran rantai pasokan. Nah, kalau dalam proses penulisannya sendiri sampai ke presentasinya, ada nggak sih tantangan yang menurut Kak Kia tuh berat gitu buat dihadapin? Kalau buat kayak hal-hal yang sulit selama proses tersebut tuh biasanya kayak kita nyari respondennya gitu. Soalnya kan kita kan kemarin aku kan sampelnya kan dari karyawan hotel gitu kan. Jadi kemungkinan besar mereka tuh harus mintanya tuh harus ada timbal baliknya gitu. Jadi nggak mungkin kita asal ngasih kuesioner tapi tanpa feedback gitu. Jadi mereka mintanya tuh giving. Ada givingnya gitu. Oke. Iya sih, kalau responden tuh kadang juga waktunya kurang cocok. Nah, lombanya sendiri itu secara individu atau kelompok? Buat lombanya sendiri tuh per individu gitu. Selama proses perlombaan itu dibuat sendiri apa dibimbing? Buat selama proses pembuatan pembuatan artikel itu sambil dibimbing gitu. Berarti selama pembuatan judul sama isi-isi artikelnya juga dibimbing sama dosen. Dalam pengawasan dosen gitu.
Untuk lombanya kemarin boleh tahu nggak Kak, di mana tempatnya? Apakah di luar Jawa atau masih di Pulau Jawa? Masih di Pulau Jawa. Kalau lomba yang kemarin yang aku alhamdulillah best paper itu di Purwokerto. Oke. Untuk prosesnya, kira-kira berapa lama sih selama pembuatan artikel tersebut? Sekitar 2 bulan lebih. Berarti dari Bulan Juni sampai akhir Juli. Berarti lombanya di awal Agustus. Iya. Oke. Kalau dalam proses lombanya ini pernah nggak sih Kak Kia ngerasa minder atau kurang percaya diri buat ngomong di depan umum? Nah kalau iya gimana cara Kak Kia buat ngadepin hal-hal tersebut? Aku jujur, aku awalnya emang kurang percaya diri ya, karena aku emang anaknya lumayan pemalu juga. Tapi aku coba cara ngatasin hal tersebut kayak dengan mematangkan, harus matang dalam segi persiapannya. Kayak pertama kalau kita harus paham apa yang kita jelasin buat ke depan umum gitu. Terus kita harus harus nguasain materi yang ingin dipresentasikan. Terus kita harus bisa ngendaliin ekspresi kita buat presentasi, kayak mimik wajahnya kita harus senyum, terus intonasi bicaranya gitu-gitu, sama kayak kita harus punya gestur-gesturnya gitu. Harus bisa ngendalin gesturnya, sama kita harus praktikin hal-hal tersebut di depan kaca atau di depan teman, kayak anggap aja itu di depan umum gitu. Iya, lengkap banget sih ya tips dari Kak Kia, mulai dari tentunya hafal materi tentunya, terus menguasai gestur dan menarik audiens. Tuh. Nah, sebelum lomba ini Kak Kia udah pernah ngikut lomba lain belum? Belum, sejauh ini ini pertama kali aku ikut lomba di bidang akademik sih. Keren banget sih, pencapaian pertama, terus langsung dapat kategori best juga. Keren banget sih. Nah, setelah lomba ini ada nggak sih rencana atau target ke depan yang pengen Kak Kia capai? Sejauh ini target aku buat ke depan itu mau nyelesain artikel yang aku buat tugas akhir. Soalnya kan aku mau ngambil jalur artikel nih kan, bukan skripsi. Soalnya kalau skripsi kan kayak lebih lengkap gitu kan, kayak banyak banget isinya. Nah kalau artikel ini mini skripsinya gitu, jadi cuman poin-poin pentingnya aja. Ah iya, aku pernah dengar sih kalau jalur artikel tuh di UAD bisa selain skripsi ya. Pastinya jadi poin plus dong buat Kak Kia yang udah pernah ngikut lomba kan sebelumnya. Berarti udah punya pengalaman dalam menulis. Oke, Les nih Kak, boleh dong kasih pesan dan motivasi buat teman-teman mahasiswa di luar sana? Ya dari aku sendiri tuh jangan jadiin juara itu sebagai tujuan dari lomba tersebut, kayak karena bahwasanya lomba atau kompetisi itu adalah ajang buat kita mengukur atau menguji kompetensi diri kita, sejauh mana sih kompetensi yang kita punya gitu. Bener banget sih Kak, setuju. Jadi ikut lomba itu bukan cuma sekedar kemampuan, tapi juga untuk mengukur kemampuan diri kita dan juga menjadikan sebuah pengalaman. Kerasa banget ya obrolan kita hari ini seputar academic life. Thank you banget Kak Kia sudah mau berbagi pengalaman dan cerita yang tentunya sangat insightful dan super inspiratif buat kita semua. Nah, semoga pengalaman dan tips dari Kak Kia bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu atau masih belum percaya diri buat ikut-ikut lomba. Nah, and thank you to everyone who has been watching and listening to Hilda's Edu Talk. We hope today's conversation is useful and meaningful for you. See you on the next episode.
with Hilda Edu Talk with more inspiring stories ahead. Smart talk for a smarter future. Bye!